Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa nasil ma'tum ayuhal daras fajar fi kitab salimul fadala Gawal al-Musani Ibrahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fi darin amin. Radiyallahu ankum. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, ini sebagian ulama, min bahril basit, dari bahar basit, ihris semangatlah, ihris semangatlah, ala atas, yang mana? Watbi, oh belum itu. Rasanya udah. Watbi, watbi, ya silahkan. Dekat itu nanti ya. Watbi, ikutkan bi ilmil fikhi, dengan ilmu fikih, summa kemudian usulihi, kemudian usul fikih, summal bawaki, kemudian al bawaki, sisa ilmu-ilmu lain, kemudian sisa ilmu lain. Ro'in, jagalah, atau tingkatkan, bisa tingkatkan. Tadrijan, secara bertahap. Bala, ujilah. Quluhu watbi biwaslil hamzati, dengan diwasolkan hamzahnya, lil wazni, karena wazan, diwasolkan hamzahnya. Bersangkan apa? Atbi, ya ini diwasolkan, watbi gitu. Wa kasril ba, dan dikasrkan ba-nya. Nah, qauluhu al-bawaki bisukunil ba, bisukunil ya, dengan disukunkan huruf ya, bawaki, maf'ulun muqaddamun, ini maf'ul yang dikedepankan, yang di depan maf'ulnya. Nah, qauluhu bala masdarun halun, bala ini masdar dari masdar hal, masdar dan hal, ini tuh masdarun halun, masdar dan menjadi hal, minad domiril mustatir, dari domir mustatir, fi ro'i, dari kata apa? Ro'i. Nah, wa qauluhu tajri'an, tadrijan maf'ulun libala, tadrijan ini maf'ul untuk bala, tadrijan, akan tadrijan. Wa mana hadzal bait, makna bait ini, atbi faradul aini, ikutilah, ya, ikutkan ilmu fardu ain, bita'allumi, dengan mempelajari, furu'i, cabang ilmu fikhi, cabang ilmu fikih, ila, sampai, antablugo, mencapai, darajatal ifta'i, derajat ifta, fatwa. Jadi ikutilah ilmu-ilmu fardu ain, ya, dengan mempelajari cabang-cabang ilmu fikih.
kita pelajari ilmu fikih gitu ya, benar-benar dipelajari sampai apa, mencapai derajat fatwa, kita bisa memberikan apa, fatwa gitu. Wa huwa fardu kifayatin, dan itu hukumnya ya, itu hukumnya fardu kifayati, adalah fardu kifayah. Jadi kalau sampai derajat apa bisa memberikan fatwa, itu hukumnya apa, fardu kifayah. Kan udah derajat mufti, itu mufti kan udah luar biasa ini, udah tingkatnya udah tinggi itu. Kita mempelajari fikih sampai apa, derajat mufti, bisa memberikan fatwa, itu udah derajat tinggi. Itu hukumnya apa, fardu kifayah. Kalau fardu ainnya sampai apa, kita paham saja nih, paham ilmu fikih ya, paham ilmu fikih ibadah, sholat seperti apa, ilmu muamalah, itu fardu ain. Kalau sampai derajat ifta, itu fardu kifayah. Jadi harus ada satu daerah tuh yang apa, yang bisa sampai derajat ifta, atau satu negara ya. Wa ila antablugo, dan sampai mencapai darajatal ijtihadi, derajat ijtihad ya. Wa huwa sunnatun, dan dia itu sunnah. Nah, kalau sampai mempelajari ilmu fikih sampai derajat ijtihad ya, sampai apa, derajat ijtihad, jadi mujtahid ini ya, itu hukumnya apa, sunnah. Hukumnya sunnah. Terus belajar lagi belajar ya, belajar fikih sampai apa, mutabahir ya, itu sampai apa, derajat ijtihad, hukumnya sunnah. 6. Semua kemudian atbi'hu, ikutilah ilmu fardu ain bi usulil fikih, dengan usul fikih ya, dengan ilmu usul fikih. Wahia adillatuhu, yaitu dalil-dalilnya. Al-ijmaliyatu ya, al-ijmaliyatu yang secara umum ya, secara umum dalil-dalil ilmu usul fikih itu secara umum. Aidarul muayyanati, yakni tidak ditentukan, tidak tertentukan, masih umum ya, ilmu usul fikih. Wa kaifiyati, dan cara al-istidlali, mencari dalil ya, atau menunjukkan dalil-dalil, biha, dengan ilmu usul fikih, dengan usul fikih, bitadrijihi, dengan apa, dengan tarjih ya, dengan yang lebih kuat, yang lebih kuat. Jadi ilmu usul fikih itu apa, yaitu dalil-dalilnya ini secara umum, yakni yang tidak tertentukan, dan ilmu cara menentukan apa, dalil-dalil yang lebih kuat. Inda ta'arudi, ketika ada pertentangan, cari dalil yang lebih kuat gitu. Wa nahwiha, dan semisalnya. Wasifatil mujtahidi, dan sifat mujtahid. Jadi dan ilmu tentang sifat-sifat mujtahid. Jadi pertama tadi kita belajar ilmu fikih yang sampai mendalam, lalu apa, usul fikih. Makanya usul fikih itu enggak ditaruh di awal ya, tidak di awal, di pemula gitu, tidak ya. Semua kemudian ra'i ya, perhatikan, bisa tingkatkan, perhatikan ya, jagalah bisa. Al-bawaki ya, yang apa, sisa-sisa ya, al-bawaki, sisa-sisa minal ulumi, dari ilmu-ilmu ya, perhatikan, cermati ilmu-ilmu lainnya, hala dalam keadaan
kaunika adanya dirimu mujarrib ya, menguji syai'an sesuatu fa syai'an. Jadi perhatikan juga apa ilmu-ilmu lainnya ya, sambil apa terus menguji, melatih ya, sedikit demi sedikit terus gitu ya, ilmu-ilmu yang lain. Wa qaddim, dan dahulukan al-aham, yang paling penting, fal aham, lalu yang lebih penting. Al-aham fal aham. Ini al-aham fal aham di bahasa Indonesia apa? Skala prioritas gitu ya. Kita dahulukan apa? Skala prioritas, apa yang paling utama ini. Atau dalam belajar juga dahulukan mana nih skala prioritas kita apa gitu. Ilmu fikih wajib kita pelajari yang paling dahulu ya, tauhid juga sama tasawuf juga, tentang akhlak itu dahulukan itu. Lalu apa setelah itu apa yang alham fal aham ya, nahu sorof kayak gitu. Jadi al-aham fal aham ini dipakai dalam semua bidang sebetulnya, bukan dalam ilmu saja. Kita dapat uang ya, gunakan ya skala prioritas al-aham fal aham, mana yang lebih utama ini. Bayar hutang dulu atau bayar apa buat beli makan dulu atau apa kayak gitu. Nah, kalau uangnya kepepet sedikit kayak gitu. Nah, ini dahulukan al-aham fal aham. Kenapa? Li'anal uluma, karena sungguhnya ilmu-ilmu itu kasiratun, banyak ya. Umur itu banyak, wal a'maru, sedangkan umur ya, yani umur manusia qasiratun itu pendek. Umur kita kan pendek, paling lama 60 70 ya, 80 ada, lebih jarang 90 apalagi ya. Apalagi 100, kan orang umur 100 tahun tuh udah jarang belajar ya, jarang nuntut ilmu. Umur 100 tahun tuh jarang ya. Jadi kita utamakan al-aham fal aham. Nah, apalagi antum ini kalau udah keluar dari pondok, udah mau belajar apa lagi? Kadang apa belajar ilmu agama ini udah jarang, apalagi kuliahnya kuliah umum, udah jarang ke pondok, jarang ke majelis taklim. Ya sudah, belajarnya di pondok aja. Utamakan yang paling penting. Wala takif, dan jangan kamu berhenti ala fannin wahidin, ala fannin atas bidang ilmu wahidin yang satu. Jadi jangan hanya berhenti terpaku pada satu bidang ilmu saja. Jadi ilmu misalnya hanya ilmu fikih, diikuti ilmu fikih saja ya. Ilmu yang lainnya tertinggal dia. Bal, akan tetapi ya taroki, naiklah ya, fil fununi, pada bidang-bidang lainnya. Naik, kuasai bidang ilmu yang lain. Ilmu apa lagi ya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu alatnya juga. Nah, itu dikuasai semua ilmu fikih. Ya minimal tahu lah, minimal tahu oh ilmu ini seperti ini, ilmu ini seperti ini gitu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian ulama ya, min bahril basiti, dari bahar basit, ihris, semangatlah, ala atas kulli ilmin, setiap ilmu, tablugu, yang kamu mencapai ya, al-amala, harapan, wala takif, dan jangan kamu berhenti, inda, ketika atau di sisi ilmin wahidin, satu ilmu ya, kasla, karena malas. Jadi jangan hanya berhenti pada satu ilmu saja karena malas, cuma belajar ilmu satu aja, nahu aja, yang lainnya malas ya. Fanahlu ya, fanahlu, karena lebah ya, tawon, odeng, lama tatkala
jana ya, mengumpulkan min kulli dari setiap fakihatin buah-buahan, abda menunjukkan laka bagimu al jauharain. Jauharain apa? Dua permata ya. Jauharain dua permata, yakni apa? Asyam'a wal asala. Asyam'a lilin, wal asala dan madu. Jadi lebah ya, itu kan dia menghisap dari setiap apa? Buah-buahan, setiap bunga ya. Nanti apa? Tanpa menunjukkan pada kita apa? Ada dua permata, maksudnya apa? Dua unsur yang penting, yaitu apa? Lilin dan madu ya. Lilin itu dari situ aslinya ya. Asyam'u lilin, fihi padanya lilin ya, fihi di dalam lilin itu diaun, ada cahaya ya. Lilin kan bisa apa? Bisa menerangi ya. Tadou yang menerangi bihi dengan lilin itu. Naam dia ulami itu dari dia cahaya. Naam wasyuhdu, syuhdu itu apa? Ini apa asalnya? Madu murni ya. Wasyuhdu madu murni, fihi pada syuhdu syifaun ada obat, ada obat yubri'u yang menyembuhkan al-ilala penyakit. Nah, jadi maksudnya apa? Ini bersemangatlah kalian untuk mempelajari setiap ilmu ya, agar mencapai harapan dan tidak berhenti dalam mencari ilmu ya. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan dan harapan. Jangan hanya terpaku pada hanya satu ilmu saja. Jadi tidak merasa puas dengan satu bidang ilmu saja, tapi harus apa? Terus mengejar ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena lebah itu dia itu dia mengumpulkan saripati dari berbagai bunga-bunga ya, dari berbagai bunga. Akhirnya apa? Menghasilkan dua hal yang berharga, yaitu apa? Lilin yang menerangi ya, dan juga apa? Madu yang menyembuhkan. Ini perumpamaan bahwa apa? Pengetahuan atau ilmu yang beragam itu menghasilkan manfaat yang lebih besar. Jadi lilin itu kan apa? Simbol penerangan atau ilmu ya. Ilmu juga apa? Menerangkan kan, nanti jadi terang, tahu ya. Madu itu simbol apa? Penyembuhan atau apa? Solusi gitu. Solusi dengan adanya ilmu ya, itu akan apa? Itu solusi ya. Kita tahu ini, tahu itu. Nah, ilmu bermanfaat ini seperti apa? Lilin yang menerangi kegelapan dan madu yang menyembuhkan luka atau penyakit, itu maksudnya. Nah, jadi lebah yang mengumpulkan sari bunga dari berbagai jenis ya. Jadi seseorang juga harus belajar dari berbagai sumber ilmu agar dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Nah, belajar ilmu agama, ilmu yang lainnya, ilmu dunia, hatta ilmu keterampilan, ilmu seni ya, semuanya ini apa? Memberikan manfaat yang berbeda ya, tetapi saling apa? Melengkapi nanti. Nah, jadi kita harus apa? Harus terbuka ya, terbuka dalam apa? Mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama kan banyak banget ini. Nanti di sini disebutkan lagi nih. Wa ulumu adabin samaniyatun lugatun wallahu a'lam bishawab.